Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Di pembelajaran 3, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 23 sampai dengan 37. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Nah, seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat playlist kelas 5 semua temanya, berarti pilih ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 5 tema 5, berarti pilih yang ini. Nanti bisa klik putar semua, videonya akan terputar otomatis, atau mau lihat daftarnya aja bisa klik lihat playlist lengkap. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini bisa adik-adik cari nih, mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Kita mulai ya. Di pembelajaran 3 ini ada gambar ya adik-adik. Ada gambar peta Indonesia dan juga gambar matahari. Nah adik-adik coba lihat gambar tadi. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Apakah adik-adik punya buku serupa dengan buku pada gambar di atas? Iya, buku itu biasanya buku ilmu pengetahuan ya, yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan di dalam buku itu, juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Nah, perhatikan kembali gambar pada buku di atas. Bisakah adik menceritakan gambar-gambar tadi? Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia ya, termasuk kita. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kita akan mendiskusikan ya adik-adik ya dengan teman-teman usaha apa saja yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan energi panas dari matahari ya. Kemudian bagaimana masyarakat sekitar adik-adik memanfaatkan energi panas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah energi panas diperuntukkan bagi semua orang? Bagaimana usaha masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Nah, kalau matahari pastinya ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Ya, contohnya adalah, kalau energi panas dari matahari untuk menjemur pakaian ya, atau misalnya bagi para petani garam ini untuk, mengubah air laut menjadi, kristal-kristal garam dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian nanti ada bacaan di sini ya adik-adik judulnya Manusia dengan Lingkungan Alam. Boleh dibaca, di-pause dulu videonya. Kemudian nanti adik-adik akan, ikut dengan Karina langsung menjawab pertanyaan ya. Nah, yang pertama, apa judul bacaan di atas? Tadi judulnya adalah Manusia dengan Lingkungan Alam. Yang kedua, tuliskan kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Paragraf 1 kata kuncinya makhluk hidup dan lingkungan alam. Paragraf kedua benda mati dan makhluk hidup. Paragraf ketiga ini makhluk hidup ya. Makhluk hidup, benda mati. Lalu paragraf keempat ada hubungan, menyesuaikan diri dan memanfaatkan alam. Paragraf kelima ada manusia, alam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu nomor 3. Buatlah sebuah pertanyaan dari menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Kemudian mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nah, salah satu contohnya mengapa makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Lalu nomor 4. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Yang pertama, contohnya, mengapa manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan? Yang kedua, mengapa manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan alam? Yang terakhir nomor 5, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Nah, makhluk hidup merupakan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Nah, lalu berikutnya kita masih ada pertanyaan lain ya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam?
Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Interaksinya adalah benda mati dengan makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nomor 3, jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi antara lingkungan yang terdiri atas lingkungan benda hidup dan benda mati, yaitu daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Nah, ini contohnya ya. Kemudian nomor 4, jelaskanlah interaksi apa saja yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Yang kelima, berikan contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang adik-adik ketahui. Contohnya, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Nah, kemudian berdasarkan bacaan di atas juga jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jelaskan pokok pikiran di setiap paragraf menggunakan tabel. Lengkapi informasi penting juga ya. Nah, Karina sudah contohkan, jadi kita akan besarkan dulu di sini. Nah, ini adik-adik ya. Ini harusnya cukup jelas untuk adik-adik baca. Nah, seperti ini. Nah, ini boleh adik-adik tuliskan. Yang pertama adalah pokok pikirannya hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Informasi pentingnya adalah lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Yang kedua, benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Informasi pentingnya bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan, mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang. Lalu yang ketiga, makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Ya, informasi pentingnya, daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan air tanahnya berlimpah. Tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya. Yang keempat, hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Yang kelima, pemanfaatan alam oleh manusia. Untuk menanggulangi akibat kemarau panjang, manusia membuat hujan buatan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Nah, kita lanjut yang nomor 2. Buatlah tulisan dalam satu paragraf yang menjelaskan tentang bacaan di atas ya. Gunakan pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu. Usahakan untuk menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ini adik-adik ya, contohnya makhluk hidup dan lingkungan saling berhubungan. Selain dengan lingkungan, makhluk hidup juga berhubungan dengan benda mati. Makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Ada dua macam hubungan antara manusia dengan alam, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan alam dan pemanfaatan alam oleh manusia. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Lalu berikutnya adalah yang ini dalam kelompok kecil, tukarlah hasil pekerjaan adik-adik. Nah, ini disesuaikan saja ya. Kemudian berikutnya kata Udin, ini namanya Udin. Dari bacaan itu, saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Jawab Siti, betul. Manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang adik-adik perhatikan lingkungan sekitar adik-adik ya. Lalu kita akan menjawab pertanyaan ini untuk melakukan pengamatan ya. Yang pertama, bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran? Ini karena contohkan ya, misalnya daerah saya termasuk pegunungan atau boleh dataran atau pantai. Disesuaikan ya adik-adik. Apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Bisa petani atau nelayan ya, disesuaikan ya. Kemudian yang ketiga, apa pekerjaan orang-orang di sekitarmu? Ya, yang ini. Nah, ini ada tabel lagi, kita coba
Lihat. Yang pertama, contoh bercocok tanam ya. Hasil interaksinya adalah mudah mendapatkan sayuran segar, lalu menjadi nelayan, mendapatkan berbagai jenis ikan, lalu memelihara hewan ternak sapi, mudah mendapatkan susu dan daging, melakukan penghijauan, tersedianya sumber air bersih. Kemudian berikutnya nomor 4 ya. Nomor 4, apa kesimpulan yang kamu dapatkan? Daerah yang berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda, sehingga manusia harus mampu menyesuaikan diri. Nah, ada percakapan lagi antara Udin dan Beni ya. Kata Udin, saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Lalu kata Beni, di daerah Papua, mereka biasa makan umbi-umbian, Din. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi, seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Wah, saya baru tahu. Berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda ya. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan yang baru untuk Kuben. Lalu kata Benny, iya, tapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Bicara soal hak, hak apa sajakah yang kita miliki ya, Din? Nah, adik-adik, ini nanti kita akan berdiskusi, tapi kita baca dulu ya. Ini judulnya Konvensi Anak Hak-Hak Anak. Ya, nanti adik-adik boleh baca. Ini teks bacaannya ya, di pause dulu atau baca di buku adik-adik. Ya. Nah, karena kita akan langsung menjawab pertanyaannya. Yang pertama, tuliskan beberapa kata-kata sulit yang belum kamu pahami. Cari tahu makna kata tersebut dengan mendiskusikannya bersama teman dan boleh juga dengan guru. Yang pertama, konvensi, yaitu permufakatan atau kesepakatan. Ratifikasi pengesahan dokumen negara, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Identitas, ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri. Diskriminasi, pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, dan ada juga eksploitasi, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Yang kedua, buatlah daftar hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Catatlah hak-hak tersebut di bawah. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Ya, ini boleh adik-adik jawab yang Karina garis merah saja, lalu diberikan nomor 1 gitu ya. Atau ada penjelasannya juga boleh ya. Nah, penjelasannya adalah mulai dari sini sampai di sini ya. Kemudian yang kedua adalah, ini yang kedua, hak perlindungan. Penjelasannya mulai dari sini sampai sini. Lalu yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Ya, penjelasannya dari sini sampai sini, sampai titik. Dan terakhir yang keempat adalah hak berpartisipasi. Ini penjelasannya. Boleh adik-adik Karina kasih 2 pilihan ya. Kalau terlalu banyak berarti poin 1, 2, 3, 4 aja yang Karina garis bawah. Kalau mau sama penjelasan lebih bagus ya, tapi ada banyak. Mulai dari yang Karina kasih tanda begini, berhenti di tanda ini ya. Nomor 3, dari tanda yang kamu buat dari daftar yang kamu buat di atas, tulis dan tandai hak-hak yang sudah kamu dapatkan ya dengan tanda centang. Kita besarin lagi ya. Yang pertama kan tadi hak kelangsungan hidup ya. Keterangannya tentunya sudah ya karena adik-adik sudah bisa hidup dengan baik nih di rumah ya. Kemudian hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. Juga pastinya sudah, karena ayah ibu sudah menjaga adik-adik dengan baik ya. Lalu hak tumbuh kembang ya, hak memperoleh pendidikan, mencapai standar hidup yang layak. Ya, nah ini juga sudah tentunya. Lalu hak berpartisipasi, misalnya ketika adik-adik diminta untuk berlibur kemana nih, atau misalnya mau berwisata kemana ya di hari libur dengan ayah ibu dan keluarga. Nah mungkin adik-adik bisa berpartisipasi dalam menentukan atau memberikan pendapat. Ya. Nomor 4, bagaimana kamu mendapatkan hak tersebut? Nah, kalau yang hak kelangsungan hidup yaitu selalu menjaga kesehatan tubuh dan dengan makan makanan bergizi, selalu memeriksakan kesehatan tubuh.
Hak perlindungan yaitu mematuhi semua aturan yang ada dalam keluarga, taat dan patuh terhadap perintah orang tua. Hak tumbuh kembang, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu dengan bijak untuk bermain dan belajar. Dan hak berpartisipasi yaitu mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, berikutnya ini adalah hak-hak adik-adik sebagai siswa. Ada artikel di sini ya, judulnya Hak-hak Seorang Siswa. Nah, ini bisa adik-adik baca lagi seperti biasa, di pause dulu atau baca dari buku adik-adik ya. Kita langsung cari soal mana yang bisa kita bahas. Nah, ini dia. Hak-hakku sebagai seorang pelajar. Nah, yang pertama, hak sebagai pelajar adalah mendapatkan pendidikan agama. Sudah kita centang ya, adik-adik boleh centang kalau sudah. Saya juga mendapatkan hak fasilitas belajar, ya berupa beasiswa dan bantuan lain, dicentang kalau sudah. Saya juga mendapat perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Saya selalu mendapatkan nilai dari guru secara rutin. Teman saya yang menyandang cacat juga mendapatkan perlakuan khusus, ya. Nah, berikutnya kita kecilin lagi ya, adik-adik. Berikutnya yang ini, tukarkan hasil pemahaman adik-adik ya. Kemudian secara bergiliran bacakan hasil pemikiranmu tentang hak siswa. Nah, kemudian adakah kamu menemukan suatu hal yang menarik? Nah, kalau yang ini disesuaikan nanti ya adik-adik dengan yang ada dari pembacaan teman adik-adik ya. Kemudian kita ke bagian ayo renungkan. Bagian ini sebetulnya adalah refleksi dari pembelajaran adik-adik untuk pembelajaran 3 ini. Karina bantu untuk membuat contoh jawabannya. Nanti disesuaikan dengan kondisi adik-adik sendiri ya. Yang ke satu, apa hal paling menarik yang dipelajari? Nah, tadi berdiskusi mencari usaha apa saja yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan energi panas dan matahari. Atau misalnya ketika bagian mengetahui hak-hak anak ya. Mungkin adik-adik jadi paham, oh ternyata ini hak hak adik-adik begitu. Lalu nomor 2, tantangan apa saja yang kamu hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana kamu menghadapinya? Nah, kemudian saya tertantang untuk mengetahui hal-hal baru yang belum saya ketahui sama sekali. Nah, caranya mengatasinya adalah dengan membaca dan belajar. Yang kamu rasakan boleh senang, gembira, dan lain-lain. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.